Halo Konco, video ini merupakan video lanjutan dari cerita komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah berhasil mengusir para demon yang berusaha menginvasi, kita lalu dibawa melihat wali kota Shenceng yang meminta maaf atas semua kejadian yang menimpa para peserta ujian Top Scorer Realm. Pak Wali Kota juga menyampaikan jika portal teleportasi sudah diperbaiki dan semua orang yang berada di sana bisa kembali untuk beristirahat sambil menunggu hasil ujian yang akan diumumkan nanti. Setelah menyampaikan itu, para peserta pun akhirnya keluar dari sana. Tentu saja, Yelin dan Misue juga ikut keluar. Singkat cerita, tibalah kita melihat Yelin yang sudah sampai di kamar hotelnya. Suara ketukan tiba-tiba terdengar. Berpikir jika itu Misue yang salah kamar lagi. Namun ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Pak Wali Kota. Selain ingin melihat kondisi Yelin, Pak Wali Kota juga datang dengan maksud untuk mengajak Yelin mengabdi ke kota Shenceng. Pak Wali Kota ternyata mengetahui jika Yelinlah yang berhasil mengalahkan pemimpin dari para demon yang menginvasi sebelumnya. Dengan semua pencapaian itu, Pak Wali Kota sangat yakin jika keberadaan Yelin di kota Shenceng itu akan sangat membantu jika para demon kembali menyerang. Mendengar tawaran tersebut, Yelin sejenak berpikir, kemudian berkata, "Wali Kota He, sebenarnya saya ingin menerima tawaran Anda. Tapi saya harus meminta izin ke guru saya terlebih dahulu." Yelin kemudian mengatakan siapa gurunya dan mendengar hal tersebut, Pak Wali Kota kemudian berkata, "Jadi gurumu itu Tuan Zhuge Qianxing ya? Baiklah, aku sendiri yang akan ke kota Qingcheng untuk berbicara dengannya." Di tengah-tengah obrolan mereka, seseorang kemudian datang. "Tuan Yelin, ini buah-buahan yang disiapkan hotel untuk para top scorer." Itu ternyata seorang pelayan yang datang membawakan buah-buahan. Yelin lalu meminta pelayan itu untuk meletakkan buahnya di atas meja. Namun, tepat setelah pelayan itu meletakkan buahnya, ia kemudian berbalik dan terlihat pelayan itu telah memegang sebuah belati dan dengan cepat ia menerjang Yelin ingin membunuhnya. Beruntung di sana ada Pak Wali Kota. Beliau dengan mudah bisa mengatasi rencana pembunuhan tersebut. "Katakan, siapa yang mengutusmu? Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya." Karena pelayan itu tidak menjawab pertanyaan Pak Wali Kota, kemudian menendang pelayan tersebut hingga menabrak tembok. Di luar dugaan, bukannya menyerah, pelayan itu justru kembali mengambil belatinya. Lalu tanpa pikir panjang, ia menusukkan belati itu tepat di perutnya. Ini racun yang bisa membunuh seorang level 50 seketika. Tidak disangka, assassin level 50 sepertinya berani melakukan bunuh diri seperti ini. Aku yakin orang di balik semua ini jelas bukanlah orang biasa. Begitulah perkataan Pak Wali Kota menyimpulkan keadaan yang terjadi. Menimpa perkataan Pak Wali Kota, Yelin berkata jika kemungkinan ini perbuatan keluarga Wu. Mendengar perkataan itu, Pak Wali Kota kemudian berkata lagi, "Yelin, jangan khawatir, aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Aku akan memaksa Wu Shaoqi untuk mengatakan semuanya dan meminta maaf padamu." Merespon, Yelin kemudian berkata, "Pak Wali Kota, sepertinya saya harus menolak tawaran Anda untuk bergabung dengan kota Shenceng. Kalau saya tetap di sini, saya rasa saya tidak akan bisa bertahan." Mendapat jawaban seperti itu, Pak Wali Kota tentunya sangat kecewa. Namun bukan kecewa dengan Yelin. Sambil berjalan pergi, Pak Wali Kota berkata, "Keluarga Wu sudah keterlaluan. Aku akan mengirim orang untuk menyelidiki mereka. Mereka tidak bisa dimaafkan." Melihat Pak Wali Kota pergi dengan cara seperti itu, Yelin tentunya merasa sangat tidak enak. Di tengah perasaan tersebut, tiba-tiba saja seseorang kembali mengetuk pintu kamarnya. Namun yang datang kali ini adalah loli kita, Misue. "Yelin, hasilnya sudah keluar. Kau berhasil menjadi top scorer nasional. Kau benar-benar membawa kehormatan untuk keluargamu."
Begitulah perkataan yang terucap dari mulut kecil Misue. Merespon perkataan tersebut, Yelin lalu menjawab dengan sangat singkat jika ia yatim piatu. Mendengarnya membuat Misue langsung terdiam. Tidak ingin membuat suasananya menjadi suram, Misue lalu mengalihkan pembahasan dan mengajak Yelin untuk selfie bareng. Selesai mengatakan hal tersebut, Misue langsung menyiapkan handphonenya lalu mengajak Yelin untuk selfie. Namun belum juga gambar diambil. Dari balik layar handphonenya, Misue melihat seseorang tergeletak bersimbah cairan merah di sana. Tentunya hal itu membuat Misue menaruh curiga ke Yelin. Bahkan ia sampai memikirkan hal yang tidak-tidak. Menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Yelin berkata, "Jangan membayangkan yang aneh-aneh. Dia asasin yang dikirim Wu Shaoqi untuk menghabisiku." Mengetahui kebenarannya, Misue tentunya menjadi sangat marah. Ia bahkan mengajak Yelin untuk mendatangi dalang dari kejadian itu. Dan dari sana kita akan dibawa menuju ke kediaman Wu Shaoqi. Orang seperti apa yang kau sewa itu? Seorang assassin level 50 bisa-bisanya gagal menghabisi seseorang dengan level 25. Sampah macam apa itu? Begitulah ungkapan kesal yang dikatakan Wu Shaoqi, dan dengan begitu sudah bisa dipastikan jika Wu Shaoqi lah dalang dari rencana pembunuhan Yelin. Di tengah-tengah kekesalan Wu Shaoqi, seseorang muncul di sana. Dia ternyata adalah ayah Wu Shaoqi. "Aku tidak peduli kau mau mencari siapapun untuk menyingkirkan Yelin, tapi kenapa kau bisa sebodoh itu?" "Maaf ayah, aku juga tidak menyangka kalau He Yunfeng akan ada di sana," jawab Wu Shaoqi mencoba memberikan penjelasan. "Kau pewaris keluarga Wu. Aku yakin He Yunfeng tidak akan bertindak terlalu jauh. Dia tidak akan menghukummu, dan untuk sekarang bereskan barang-barangmu dan ikut aku untuk meminta maaf padanya," kata sang ayah dengan sangat tegas. Kemudian dari sana kita akan berpindah lagi, dan sekarang slide memperlihatkan Yelin yang sedang berada di gedung wali kota. "Yelin, selamat, kau berhasil meraih peringkat tertinggi di top scorer Realm tahun ini, dan ini adalah hadiah untukmu," kata Pak Wali Kota menyerahkan hadiahnya ke Yelin. Melihat hadiah tersebut, Yelin lalu membuka kotak yang berisi equipment di dalamnya. Itu ternyata sebuah cincin dengan keterangan sebagai berikut. Great Sumeru Ring, tingkat legendary. Atribut dapat meningkatkan kekuatan spiritual sebanyak 100% dan bisa diperkuat. Skill pertama, Sumeru Ward. Keterangan, pengguna dapat menyerap serangan bertipe energi dan menyimpannya di dalam cincin, lalu energi yang tersimpan dapat diubah menjadi peningkatan kekuatan spiritual sementara. Skill kedua, Insight World. Keterangan, pengguna dapat membuka ruang penyimpanan di dalam cincin. Ukuran ruang penyimpanan ini setara dengan kekuatan spiritual pengguna. Mengetahui semua informasi itu, Yelin langsung saja memakainya. Membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan adanya cincin tersebut, Yelin tentunya sangat senang. Ia ingin sekali mencoba cincin itu secepat mungkin. "Terima kasih Wali Kota He. Saya akan terus berusaha dan memperkuat diri saya," kata Yelin dengan sopan. "Bagus, soal bergabung dengan Senceng nanti kita bicarakan lebih rinci. Untuk sekarang, kalau kau ingin kembali ke kota Qingcheng, kau bisa memakai portal teleportasi," kata Wali Kota He menutup pertemuan mereka. Kemudian dari sana, singkat cerita, kita akan dibawa ke depan pintu portal yang berada di kota Qingcheng. Terlihat orang-orang telah ramai di sana. Tidak lama kemudian portal itu bereaksi, dan dari sana Yelin pun keluar. Suara riuh para pelajar akademi bercampur dengan warga kota Qingcheng menyambut kedatangan Yelin. Sontak hal itu membuat Yelin sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan sambutan seperti ini. "Yelin, minta tanda tangan. Yelin, peluk aku dong. Yelin, aku mau foto bareng. Yelin, hamili aku." Begitulah suara-suara aneh yang bisa kita dengar.
Untuk pertama kalinya selama hidupnya, Yelin mendapatkan perlakuan seperti itu dan alhasil ia tidak bisa berbuat apa-apa karena suasananya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Bahkan beberapa perempuan sampai melempar sempak dan pelindung dadanya. Apalah daya cari daya, janji semalam. Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, kepala Akademi Gu memutuskan untuk membawa Yelin pergi dari sana dengan cara terbang. Kemudian, singkat cerita, setelah semua kejadian itu, kita dibawa ke kediaman Tuan Zhuge Qianxing. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Sepertinya jadi top scorer nasional memang tidaklah mudah. Begitulah perkataan Tuan Qianxing mencoba membuat Yelin untuk bisa memahami situasinya sekarang. Tuan Qianxing kemudian memberitahukan ke Yelin jika Gate of Apocalypse sudah muncul. Mendengar hal tersebut, Yelin lalu bertanya, apakah Tuan Qianxing ingin mengirim Yelin ke tempat itu? Lebih tepatnya, aku akan pergi ke sana bersamamu, jawab Tuan Qianxing dengan tenang. Kemudian menanggapi hal tersebut, Yelin lalu berkata, baiklah guru, tapi aku harus ke Job Changer Guild terlebih dahulu. Ada beberapa equipment yang perlu kuurus di sana. Selesai dari rumah Tuan Zhuge Qianxing, kita langsung dibawa menuju ke Job Changer Guild. Untuk mengantisipasi kericuhan yang sama seperti di depan portal teleportasi, di sini Yelin memutuskan untuk menggunakan Illusion Mask lagi. Berjalan mengikuti petugas guild, tidak sengaja Yelin melihat Zugenini di sana. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa melihat lagi sang Elsie. Namun, karena tidak ingin mendapatkan gangguan, Yelin memutuskan untuk secepat mungkin menjauh darinya. Sementara itu, di sisi Zugenini, melihat Yelin dari belakang, instingnya tiba-tiba mengatakan, Punggung orang itu, kenapa terasa begitu familiar? Itu dia, itu pasti dia. Perasaan ini tidak mungkin salah. Orang itu pasti Ling Ye, orang yang selama ini aku cari. Tanpa pikir panjang, Zugenini kemudian berjalan mendekati Yelin, yang di sini memakai Illusion Mask. Maaf mengganggu, kau terlihat mirip sekali dengan orang yang pernah menyelamatkanku. Bolehkah aku mengetahui namamu? Merespon hal tersebut, Yelin berkata, kau pasti salah orang. Mendapatkan jawaban seperti itu, bukannya pergi, Zugenini justru semakin ngotot. Aku tahu itu kau. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Kata Zugenini lagi sambil berusaha memegang kembali tangan Yelin. Merasa Zugenini pastinya tidak akan menyerah, dengan sedikit kasar Yelin menghempaskan tangannya. Apa Job Changer Guild sering menghadapi situasi seperti ini? Kata Yelin bertanya ke petugas guild. Melihat keadaan yang mulai semakin tidak kondusif, petugas guild itu kemudian berkata, maaf Nona, mohon jangan mengacaukan ketertiban di area perdagangan ini. Kalau tidak, terpaksa kami harus meminta Anda keluar. Karena sudah seperti itu, dengan terpaksa Zugenini menuruti perkataan tersebut. Sementara itu, di lantai 2, terlihat 2 orang yang melihat kejadian tersebut, memberikan komentarnya. Menurut mereka, tidak sepantasnya Zugenini diperlakukan seperti itu. Yelin yang menyamar menurut mereka terlihat biasa saja. Kembali ke posisi Yelin yang sudah berada di depan altar yang berfungsi untuk menilai equipment. Tanpa banyak basa-basi, Yelin mengeluarkan semua item dan equipment yang ia dapatkan dari para peserta top scorer realm sebelumnya. Setelah mengeluarkan semuanya, Yelin kemudian mengatakan jika ia ingin menjual semua itu. Menyaksikan kejadian tersebut, orang-orang di sana terlihat menunjukkan ekspresi terkejutnya. Mereka tidak percaya jika Yelin yang menyamar ini memiliki item dan equipment sebanyak itu. Kemudian, untuk memperjelas apa yang diinginkan Yelin, petugas guild kemudian kembali bertanya, maaf Tuan, jadi apakah Anda ingin menukar semua item dan equipment ini dengan koin emas? Tidak, sebenarnya aku ingin menukarnya dengan equipment lain, jawab Yelin dengan tenang. Setelah mengatakan hal tersebut,
Petugas guild kemudian memberikan sebuah tablet dan menyuruh Yelin memilih equipment apa yang ingin ia tukarkan. Dengan pasti, Yelin kemudian menentukan pilihannya. Itu adalah sebuah item yang bernama kalung Yat Guang dengan tingkat rare dan atribut penguatan kekuatan spiritual sebanyak 50%. Mengetahui equipment yang diinginkan Yelin, petugas guild kemudian berkata jika untuk menukarkan itu Yelin harus menambah uang sebanyak 3 juta lagi. Tidak keberatan dengan itu, Yelin kemudian berkata jika ia juga ingin menukarkan sebuah barang lagi. Apa yang Yelin keluarkan ternyata adalah Dragon Scale Gold Ore. Sama seperti sebelumnya, hal itu sontak membuat orang-orang di sana kembali menjadi syok dibuatnya. Mereka mengetahui jika Dragon Scale Gold Ore merupakan sebuah material yang sangat langka. Di tengah keributan itu, seseorang kemudian datang. Orang ini ternyata wakil presiden dari Job Changer Guild. Ada apa sampai membuat keributan seperti ini? Bukankah sudah kuajarkan untuk tetap tenang menghadapi situasi seperti ini? Kata wakil presiden itu menegur karyawannya. Melihat kedatangan orang itu, tentunya Yelin mengenalinya. Dari Yelin kita lalu mengetahui jika wakil presiden Job Changer Guild ini bernama Chen Kai dan dia merupakan seorang job changer dengan level yang mendekati level 60. Wapres Chen Kai lalu mengambil alih tugas dari petugas guild sebelumnya. Ia kemudian bertanya tentang apa yang ingin Yelin tukarkan dengan Dragon Scale Gold Ore itu. Yelin yang sudah menargetkan apa yang ia inginkan kemudian berkata, aku ingin Ravening Stone. Tentang apa itu Ravening Stone? Dari penjelasan Zugen ini kita mengetahui Ravening Stone bisa digunakan untuk meningkatkan star level equipment dan membuatnya jauh lebih kuat. Equipment grade rare yang dimurnikan sampai 7 bintang bahkan bisa menyaingi equipment grade epic. Kembali ke proses tawar-menawar. Maksud saya Wapres Chen Kai lalu mengiyakan permintaan Yelin. Ia lalu berkata, baiklah, tidak masalah. 800 buah bagaimana? Memberikan tangannya untuk bersalaman 1000 buah. Dan mulai sekarang aku hanya akan datang ke Job Changer Guild ini. Jawab Yelin menyambut tangan Wapres Chen Kai. Baiklah, 1000 buah, anggap saja sebagai bentuk pertemanan. Kalau punya barang bagus lagi nanti langsung bawa saja ke sini. Jawab Wapres Chen Kai mengunci tawar-menawar tersebut. Beliau kemudian menyuruh petugas guild sebelumnya untuk menyiapkan apa yang sudah disepakati. Dan jika kalian berpikir urusan Yelin di sana sudah selesai, kenyataannya tidak. Yelin lalu mengeluarkan gulungan skill legendary yang sebelumnya ia dapatkan dari hadiah top scorer realm sebelumnya. Sebenarnya aku masih punya satu barang lagi untuk ditukarkan, kata Yelin. Dan hal ini kembali membuat semua orang termasuk Wapres Chen Kai terkejut sampai keringat dingin. Di tengah semua keributan itu, tiba-tiba saja seseorang kembali datang. Ada apa sampai membuat keributan seperti ini? Bukankah sudah kuajarkan untuk tetap tenang menghadapi situasi seperti ini? Kata orang tua yang bernama Wang Lichuan yang ternyata dia adalah presiden dari Job Changer Guild. Dan jika kalian sadar, perkataan beliau sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Wapres Chen Kai sebelumnya. Benar-benar gulungan skill legendary. Anak muda, apa yang ingin kau tukarkan? Kata Presiden Lichuan membuka proses tawar-menawar. Dengan tenang, Yelin berkata, aku ingin menukarnya dengan semua gulungan skill normal yang ada di Job Changer Guild ini. Mendengar apa yang diinginkan Yelin, 3 orang ini nampak sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di tengah-tengah situasi itu, Zugen ini ikut berbicara. Satu gulungan skill normal bisa dibeli hanya 20.000 koin saja. Tapi gulungan skill legendary tidak ternilai dan sangat langka. Kalau kau butuh uang, aku punya beberapa di sini untuk kau gunakan. Mendengar perkataan tersebut tanpa banyak alasan, Yelin langsung menolaknya. Presiden Lichuan kemudian mengonfirmasi kembali tentang kebenaran permintaan yang Yelin katakan. Kemudian setelah Yelin mengkonfirmasinya,
Presiden Li Chuan kemudian memerintahkan wapresnya untuk menyiapkan semua gulungan skill normal yang mereka miliki. Pada akhirnya, kegiatan Yelin di sana akhirnya telah selesai dan itu ditutup dengan Presiden Li Chuan memberikan kartu keanggotaan tingkat tertinggi dari Job Changer Guild ke Yelin. Dengan kartu ini, kau bisa menikmati diskon 30% saat berbelanja di Job Changer Guild kota Qingcheng. Setelah mendapatkan itu, tibalah saatnya Yelin berpamitan dan ia pun pergi dari sana. Berjalan santai Yelin di sini. Yelin juga masih mengenakan Illusion Mask untuk menyembunyikan identitasnya. Melewati penyeberangan orang, Yelin terkejut saat melihat Zhuge Nini berdiri di sana. Lingye, akhirnya kau keluar juga. Pulanglah bersamaku. Ada seorang penipu yang memakai namamu dan menipu seluruh dunia. Aku ingin membuktikan bahwa kau dan begundal itu tidaklah sama, kata Zhuge Nini yang terlihat sangat percaya diri. Menanggapi, Yelin yang menyamar kemudian kembali mengatakan jika dia salah orang. Namun seperti sebelumnya, bukannya menerima, Zhuge Nini justru semakin memaksa. Dan di sini, ia berkata dengan cukup keras sampai membuat orang-orang di sekitar mereka menjadi melihat ke arah mereka. Mustahil, aku tidak akan pernah lupa denganmu. Dengan apa yang sudah kau lakukan di dalam Job Changer Guild sebelumnya, itu sudah bisa dipastikan kau adalah Lingye. Aku sangat yakin, tapi kalau kau tidak mau mengaku sekarang, aku akan membawamu pada Inspektur Huang. Begitulah perkataan Zhuge Nini yang cukup lantang. Memegang tangan Yelin membuat Yelin tidak bisa berkutik. Menyadari situasinya, memahami jika Zhuge Nini adalah seseorang yang keras kepala daripada melibatkan Inspektur Huang, Yelin kemudian memilih untuk mengikuti permintaan dari Zhuge Nini, mengikutinya pulang bersamanya. Singkat cerita, tibalah kita di kediaman Tuan Zhuge Qianxing. Dengan sangat percaya diri, Zhuge Nini berkata, Ayah, ini Lingye. Sudah kubilang, Lingye dan Yelin itu tidak mungkin orang yang sama. Dia jauh lebih baik daripada Yelin yang pengecut itu. Melihat anak tercintanya seperti itu, Tuan Qianxing tidak bisa berkata apa-apa. Tentunya ia tahu jika itu adalah Yelin yang menyamar menggunakan Illusion Mask. Ayah, kalau ayah benar-benar ingin memilih seseorang murid, kenapa tidak langsung singkirkan Yelin dan menjadikan Lingye murid ayah? Tuan Qianxing yang juga tentunya sangat memahami sifat anaknya yang keras kepala, kemudian berkata, Nini, Lingye memang pemuda yang sangat luar biasa. Aku akan bicara dengannya secara pribadi, jadi jangan ganggu kami dulu ya. Mendengar permintaan sang ayah, tanpa banyak basa-basi, Zhuge Nini langsung pergi dari sana. Ditinggal berdua, Tuan Qianxing langsung saja mengutarakan apa yang ia pikirkan. Walaupun ini kebetulan, mungkin saja ini bukan hal yang buruk. Aku punya ide. Bagaimana kalau kau memasuki Gate of Apocalypse sebagai Lingye? Sambil melepaskan Illusion Mask, Yelin lalu berkata, jadi begitu. Itu ide yang cukup bagus, tapi apakah itu tidak masalah? Tidak, itu tidak masalah. Dengan begitu Yelin tidak akan pernah muncul di Gate of Apocalypse dan kau bisa bertindak sepuasnya sebagai Lingye di sana. Mendengar perkataan tersebut, memandangi raut wajah Tuan Qianxing, Yelin kemudian berpikir seperti ini. Jadi begitu ya. Tidak masalah kalau Lingye menghilang di Gate of Apocalypse. Zhuge Qianxing, apa sebenarnya yang kau rencanakan untukku? Aku jadi penasaran. Entah hanya sekedar firasat atau memang Yelin yang sangat berhati-hati. Pada kenyataannya, sedari awal bertemu Yelin tidak begitu terlalu mempercayai Zhuge Qianxing. Kemudian, di tengah hujan deras yang mengguyur itu, Yelin lalu mengiyakan semua permintaan dari Tuan Qianxing. Karena kau sudah mengerti maksudku, aku akan mengurus Nini terlebih dahulu dan kita akan berangkat lusa. Setelah semua itu, singkat cerita, slide kembali berpindah. Terlihat Yelin sudah berada di kamarnya, yang tentunya masih di kediaman Tuan Qianxing.
Duduk ditemani dengan tumpukan Ravening Stone yang begitu banyak sambil memandangi cincin yang ia dapatkan dari hadiah top scorer Realm, Yelin lalu merefine cincin tersebut. Refine Grid Sumeru Ring berhasil. Level refine naik menjadi 1 bintang. Melihat hasil refine-nya, Yelin cukup puas. Walaupun baru mendapatkan 1 bintang, penguatan spiritual yang awalnya 100% kini meningkat menjadi 120%. Baru 1 bintang saja sudah seperti ini. Ini setara dengan memakai equipment tingkat tinggi. Begitulah perkataan Yelin. Kemudian ia lanjut merefine cincin tersebut. Akan tetapi gagal, dan gagal, refine, gagal. Padahal sudah cukup banyak refine stone yang Yelin gunakan, namun kegagalan terus ia dapatkan. Sialan, ini tidak bisa dibiarkan. Refine stoneku masih banyak. Ayo lanjutkan. Kemudian yang terjadi adalah refine gagal 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500 subscriber dan masih gagal juga. Tidak mungkin. Jangan katakan dengan 1000 refining stone aku cuma dapat 1 bintang. Bahkan orang paling sial pun pasti dikasih like, komen, dan subscribe kan? Di tengah rasa kekesalan itu, Yelin yang terus mencoba akhirnya berhasil juga. Entah sudah berapa refining stone yang ia gunakan, atau mungkin sudah habis, itu tidak dijelaskan. Yang jelas, cincin itu langsung naik 2 tingkat, dan otomatis level refine-nya sekarang menjadi bintang 3. Dengan penguatan kekuatan spiritual menjadi 160%, Yelin lalu menyudahi kegiatan itu. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya terlihat Yelin yang baru keluar dari kamarnya. Ia berpikir untuk melihat kondisi Lingyu yang sudah beberapa hari ini belum ia temui. Menuruni tangga, di bawah sana terlihat Zugenini terdengar menyapa. Berharap yang turun adalah Lingye, Zugenini langsung dibuat kecewa saat yang turun ternyata Yelin. Kenapa harus kau lagi? Dasar kau pengecut. Kenapa kau masih di rumahku? Ayahku sudah bilang kan kalau aku sudah menemukan Lingye. Mendengar perkataan yang sangat tidak menyenangkan itu di pagi hari, Yelin lalu berkata, "Tenang saja, aku akan pergi setelah membereskan barang-barangku." Membalas ucapan Yelin dengan sangat sombong, Zugenini kembali berkata seperti ini. Baguslah, kalau begitu cepatlah pergi. Jangan berharap aku akan mengantarmu dan jangan tinggalkan sampah sedikit pun di rumahku. Begitulah suasana pagi hari yang Yelin dapatkan. Lalu dari sana kita langsung berpindah ke kediaman keluarga Ji. Melihat kedatangan Yelin, Lingyu sangat senang. Berlari ia menghampiri Yelin seperti seorang adik yang merindukan abangnya. "Apa semua lukamu sudah sembuh?" kata Yelin membuka pembicaraan mereka. Kemudian, bukan Yelin namanya jika ia tidak blak-blakan. Tanpa banyak cincong, Yelin langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. "Aku butuh bantuanmu untuk menyebarkan beberapa informasi," kata Yelin berbisik. Di sini, bantuan apa yang diminta Yelin belum dijelaskan. Lingyu yang mendengarkan permintaan tersebut dengan sedikit ragu kemudian berkata, "Tenang saja bos, urusan seperti ini sangatlah sepele. Aku akan mengurusnya untukmu." Lalu apa yang terjadi selanjutnya dan tentang permintaan apa yang Yelin katakan, saya harap kalian bisa bersabar karena dengan terpaksa video kali ini harus saya pause sampai di sini dulu dan kita akan melanjutkannya di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jadi jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah
ceritanya. Alhamdulillah selesai episode 11. Aduh konco, kalau suaranya berbeda dari video-video sebelumnya, saya mohon maaf. Sebenarnya saya ganti aplikasi editing konco, jadi begitulah, mohon dimaklumi, masih proses belajar ini. Oke konco, sampai jumpa di video sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.